Perkenalkan, nama saya Apoteker Antonius Paduaratu, Magister Farmasi. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Farmasi Bogor. Dosen untuk Prodi D3 Farmasi, S1 Farmasi, dan profesi apoteker. Saya menjadi dosen tetap untuk home base di profesi apoteker. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang pembelajaran, khususnya untuk mata kuliah di program D3 Farmasi untuk kuliah Teknologi Sediaan Bahan Alam. Rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Teknologi Sediaan Bahan Alam. Mata kuliah ini diberikan pada semester 5. Untuk dosennya, saya sendiri apoteker Antonius Paduaratu, Magister Farmasi, dan Kepala Program Studi adalah Bapak Apoteker Muhammad Hafkori, Magister Manajemen. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPL yang pertama adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri atau kelompok. CPL ketiga, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab hasilnya atas secara mandiri. CPL keempat mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi meliputi menimbang, mencampur, mencetak, mengemas, menyimpan, serta mengacu pada pembuatan yang baik. Good manufacturing practice sesuai dengan aspek legal yang berlaku. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diturunkan menjadi CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. CPL pertama diturunkan menjadi CPMK 1, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemampuan peradaban dalam teknologi sediaan bahan. CPL kedua diturunkan dalam CPMK kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan bahan alam berdasarkan sifat fisik, kimia, biologi, bahan baku, dan produk obat dari bahan alam. CPL ketiga diturunkan menjadi CPMK 3, yaitu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya dalam bahan baku dan produk obat dari bahan alam. CPL keempat diturunkan menjadi CPMK keempat, mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi penimbangan, mencampur, mencetak, mengemas, dan menyimpan mengacu pada sediaan yang baik, good manufacturing practice, bahan baku, dan produk dari bahan alam. Keempat CPMK tersebut diturunkan menjadi kemampuan akhir tiap pembelajaran, tahapan pembelajaran, atau disebut sub CPMK. CPMK 1 diturunkan ke dalam sub CPMK 1 dan 2. CPMK 2 diturunkan dalam sub CPMK 2, 3, 4, 5, dan 6. CPMK 3 diturunkan menjadi sub CPMK 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan CPMK 4 diturunkan menjadi sub CPMK 12 dan 13. Masing-masing kemampuan akhir dari sub CPMK tersebut dijabarkan sebagai berikut. Sub CPMK 1 untuk kemampuan dan memahami teknologi bahan alam. Sub CPMK 2 untuk mampu memahami simplisia dan sumber simplisia. Sub CPMK 3 untuk mampu memahami pengolahan simplisia pasca panen. Sub CPMK 4 mampu dan memahami ekstrak dan teknologi ekstraksi. Sub CPMK 5 mampu dan memahami standarisasi ekstrak. Sub CPMK 6 mampu dan memahami karakteristik bahan obat bahan alam. Sub CPMK 7 mampu dan memahami metode kandungan kimia ekstrak. Sub CPMK 8 mampu dan memahami minyak asiri dan aromaterapi. Sub CPMK 9 mampu dan memahami macam dan jenis formula bahan alam. Sub CPMK 10 mampu memahami penyusunan formula.
Sub CPMK 11 mampu dan memahami proses formulasi bahan alam. Sub CPMK 13 mampu memahami manufacturing bahan alam, dan sub CPMK 13 mampu memahami standarisasi produk dan pemasaran produk. Mata kuliah teknologi sediaan bahan alam ini secara deskripsikan sebagai berikut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi D3 Farmasi yang memberi pengetahuan dan menguasai konsep penggunaan tumbuhan obat untuk jamu, herbal standar, fitofarmaka dalam segala aspeknya. Klinis, analisis teknologi, regulasi, persyaratan-persyaratan tempat produksi dan produk, dan merancang produksi untuk dipasarkan. Bahan kajian dalam materi pembelajaran ini adalah 1-7 meliputi teknologi bahan alam, simplisia dan sumber simplisia, karakteristik obat bahan alam, uji kandungan kimia ekstrak, minyak atsiri dan aromaterapi, formulasi bahan alam, serta standar produk untuk pemasaran. Pustaka yang digunakan meliputi buku, peraturan, dan dari luar berupa peraturan dari WHO maupun bahan lain. Untuk persyaratan yang paling utama di sini adalah persyaratan syarat mutu obat tradisional dari Badan POM yang sudah diterbitkan dan direvisi beberapa kali. Contohnya pada slide berikut ini. Selain itu, ada acuan dari Farmakope Herbal yang sudah dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Untuk syarat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ditempuh setelah menempuh mata kuliah farmakognosi dan teknologi sediaan. Capaian pembelajaran yang dibebankan dari prodi untuk mata kuliah, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian diturunkan menjadi kemampuan akhir tiap pembelajaran atau sub CPMK, dijabarkan atau dituangkan dalam 14 kali pertemuan, ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Untuk setiap pertemuan, secara umum dilakukan pembelajaran dengan ceramah, tugas atau tes, dan diskusi. Setiap kali pertemuan, kita akan melihat kemampuan akhir yang diharapkan. Untuk materi pembelajaran, ditambahkan dengan integrasi penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sebagai contoh, untuk pertemuan keempat, yaitu menggunakan jurnal uji antioksidan yang tertera pada lembar slide, yaitu untuk memahami ekstraksi dan teknologi sediaan. Karena dalam jurnal tersebut ada proses ekstraksi. Kemudian di pertemuan yang lain, di pertemuan 12 juga ada penelitian tentang gaharu, kaitannya dengan formulasi, karena dalam penelitian ini dibuat gel untuk gaharu, jadi kaitannya dengan formulasi bahan alam. Untuk pengabdian masyarakat, kita menggunakan jurnal pengabdian masyarakat hasil dari pengabdian masyarakat untuk produksi minyak atsiri, yaitu di pertemuan 9 mampu memahami minyak atsiri dan aromaterapi. Di bagian akhir, setelah selesai, dilakukan evaluasi untuk UAS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Kita akan mulai kuliah hari ini, tapi sebelum kita mulai, materi yang lalu adalah tentang simplisia. Masih ingat kan tentang simplisia? Masih, oke ya. Sebelum mau mulai, kita melakukan persesi dulu di e-kampus. Silakan buka e-kampus ya. Di pertemuan 5 ya. Kalau dari silabusnya kita garis saja itu ya, nanti kita lupa aja di ya. Jadi mudah. Kalau sudah lakukan persesi, mari kita mulai. Beda tadi simplisia ya. Simplisia
sekian yang diperoleh dari hewani, apa lagi? Nabati. Ada lagi apa? Ada yang lain lagi nggak? Selain mineral, ada yang lain lagi nggak? Herba itu bisa dari nabati, cuma ini yang berasal dari hewani, nabati, mineral ya. Ada yang lain lagi sebenarnya. Hanya dikeluarkan. Yang dari nira dipotong jadi gula merah itu juga eksuda karet yang pakai untuk ban dan lain-lain yang eksuda. Kalau di dalam farmasi itu apa ya? Kalau diuji kompetensi nanti pakai bahasa Latin ya. Fructus, hidro dan lain-lain ya. Nah itu kita akan pakai ya. Di penjelasan ini eksudat adalah isi sel secara spontan keluar atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan. Jadi ada yang keluar secara spontan, ada yang dikeluarkan. Misalnya kalau karet itu disadap, nira juga dipotong ya. Itu sama preparasi sederhana. Pasca panennya tadi sudah jelas ya, dari mulai panen sampai dengan pengeringan. Kenapa harus dibuat kering? Supaya tidak tumbuh mikroba ya. Lalu selanjutnya adalah produk farmasi yang caca digodok. Ini yang di prinsipnya digodok atau direndam dalam suhu yang lebih besar gitu ya. Kemudian ada produk berikutnya lagi ini juga bisa dijadikan produk farmasi ya. Disebut minum. Kalau lainnya yang kita nanti akan bahas lebih lanjut. Ekstraksi ya. Beda. Terus hasil dari yang tidak stabil, yang sulit stabil, hasil senyawa kontaminasi, misalnya ada logam berat atau pestisida atau apa lagi? Hama bisa menghasilkan apa? Ada bahan baku. Jadi ada orang yang mau ngejamu Pak, yang mau bikin produk itu jamu sepuh. Nah dia tuh mau uji logam berat. Nah baik untuk uji logam berat itu apakah pada saat bahan baku, apakah dia pada saat produk akhir. Kemudian juga ada mikotoksin, itu kan aflatoksin ya Pak. Nah itu baiknya di bahan bakunya yang dicek apa di produk akhirnya. Oh, kalau kita bicara bahan baku, nanti ada sewa untuk bahan baku. Kalau produk akhir juga diperiksa lagi. Jadi kalau misalkan yang lebih penting dicek itu di bahan bakunya atau di produk akhirnya? Kalau untuk logam berat itu sebenarnya sewa dari bahan bakunya harus penting itu kalau memang kita hasilkan bahan baku. Atau kalau mau produk akhir bisa, cuma resikonya udah jadi. Oh iya. Ya, nanti kalau ada logam berat sayang gitu ya kalau butuh jumlah banyak. Kalau mau di trial boleh dicoba dulu gitu ya. Berarti baiknya di bahan baku. Iya. Oke, silakan ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Iya Pak. Permintaan konsumen supaya sedia dan tradisional. Nah ini yang penting ekstrak. Parameter ekstrak itu apa saja? Yaitu non spesifik dan spesifik. Kira-kira kalian bisa menjelaskan ini nggak? Atau bisa punya gambaran nggak? Spesifik non spesifik itu apa? Nanti bisa kalian simpulin di bagian referensi nanti. Pak, bedanya susu pengeringan sama kadar air kan masih selalu bertanya-tanya ya Pak. Oke, bukan hanya air. Ada juga minyak. Iya, ada juga minyak atsiri. Kalau kadar air yang kadar air murni ya. Berarti menggunakan metode gravimetrik kalau bisa. Iya bisa. Kalau kadar air itu menggunakan metode Kaltisem, walaupun ada minyak yang lain. Oke. Gitu. Nah bedanya apa antara ini sama ini? Nanti bisa kita simpulkan di bagian terakhir. Kalau yang non spesifik itu tidak namanya non, berarti tidak organoleptik, panca indera yang penting karena panca indera adalah yang kelihatan langsung, gitu ya. Kalau warnanya sudah berubah berarti tidak memenuhi syarat lagi kan? Kurkuma kok warnanya putih, kecuali memang kurkuma kulitnya putih ya. Nah itu akan terjadi oksidasi ya. Semua lengkap. Kemudian parameter berikutnya adalah kandungan kimia. Ini penting kandungan kimia ya. ART,
gas KTKT ya. Oke, terus dari sini kita ke refleksi. Ini penting nih. Ya. Kenapa penting refleksi ini? Ini adalah kalau kita udah tadi kuliah tentang tadi bahan alam dan ekspansi dan parameter, ada yang kita menjelaskan tadi parameter spesifik apa? Nah, spesifik boleh tulis? Boleh. Gantian lagi siapa? Boleh tidak dulu? Silakan penting. Apa? Kaitannya dengan kalau platform rate apa itu? Untuk kimia, nggak apa-apa. Kita itu dulu. Secara keseluruhan, tadi akan dijelaskan ciri dari spesifik apa? Ciri dari spesifik Boleh tulis. Nggak apa-apa. Tetapi Ayo boleh simpan. Nggak apa-apa. Kita semua apa? Perbedaannya itu Iya. ya. Apa ditulis di sana aja? Ya, ini aja di bagian sini aja. Apa di sini? Semua tanaman. Semua tanaman. Semua spesies. Semua spesies boleh. Ya. Kalau non spesifik, iya. Spesies. Sebenarnya berbeda-beda. Oke, apa? Oke, ada lagi nggak? Ya nanti kalau Ada lagi Mas? ujian ini itu harus tanda nggak? Kalau bagus, kalau tidak ada logam berat bagus nggak? Hasilnya bagus nggak? Itu gitu ya. Justru ini ya, sifatnya negatif ya. Ini sifatnya positif. Ini negatif. Gitu ya. Nanti bisa dikembangkan lagi. Misalnya kalau spesifik itu kadarnya harus tinggi. Biasanya minimal, tidak boleh kurang. Kalau non spesifik tidak boleh lebih dari itu ya. Oke ya. Di kampus. Kalau MS estetik adalah di kampus. Estetik.ac.id estetik ya. Nah. Di situ bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Di pertemuan buka seperti ini, kita buka ujian, kemudian untuk penilaian itu melalui HP masing-masing. Jadi gunakan teknologi untuk menguasai suatu materi. Kita latihannya adalah di HP atau di laptop atau di mana lain ya. Silakan buka. TTK melakukan proses produksi sediaan cair. Proses produksi dilakukan berapa tahap? Salah satu prosesnya adalah menyatukan semua bahan proses tersebut. Soal ini dibuat demikian rupa sehingga dari 42 soal kalian hanya kerjakan 10. Jadi secara acak. Jadi masing-masing nomor 1 misalnya kita menyelesaikan penilaian kuis ya. Itu menjadi acuan kita. Penilaian saya sudah seperti apa menguasai bahan. Ini hasilnya sudah ada di layar. Bagi yang kurang nanti mempelajari kembali, terutama untuk menghadapi objek dan ini, karena
utama CBT karena hasilnya akan menjadi penentu lulusan di untuk D3 farmasi ya. Kalau di atas sales ini memang banyak yang unik, termasuk kalau secara elemen itu ketahuan ya, pelanggaran ketahuan. Jadi nanti di dalam uji CBT kalian tidak boleh melakukan pelanggaran. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya, itu ketahuan sistem sudah itu ya, namanya juga udah pakai sistem apa yang terdeteksi semuanya. Tadi kalau selesai terus dia langsung keluar nggak keluar dari kampus dan saya udah tahu kan nanti kan kalau di lapangan yang terjadi ini akan terdeteksi, kalian nggak tahu di mana Iya, Pak. jadi sekarang sudah mempelajari ini nilai kejujuran, nilai integritas tetap dipakai, termasuk nanti uji CBT itu tetap kalian harus punya integritas. Jangan sampai kalian bisa tapi karena nggak punya integritas gagal. Ya. Itu lebih penting integritas. Dimanapun kalau sudah tercoreng, integritas kita adalah nol dan tidak bisa kemana-mana. Karena orang akan melihat, oh si ini namanya si A, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan tentang parameter ekstrak bisa kalian pahami, terutama untuk pengetahuan atau dan uji di CBT yang menjadi faktor terakhir untuk kelulusan di D3 farmasi sehingga kalian bisa menjadi ahli media farmasi. Saya akhiri pertemuan hari ini untuk parameter ekstrak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Laboratorium Mikrobiologi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Dalam mata kuliah Teknologi dan Bahan Alam, dalam pertemuan tentang parameter ekstrak, salah satu parameternya adalah uji mikroba atau cemaran mikroba. Mari kita lihat cara melakukannya yang dilakukan oleh mahasiswa di ruang ini. Sebelum masuk ke dalam ruang lain, kita perlu melengkapi dengan APD, penutup kepala, masker, dan juga nanti mahasiswa yang melakukan juga sama. Mari kita lihat. Dalam ini mahasiswa sedang mempersiapkan diri untuk penyiapan uji mikrobiologi. Ada agar, air steril, cat petri, dan api yang digunakan untuk sterilisasi. Lakukan sterilisasi dulu. Ini jangan lupa di dalam ini perlu bagian yang lain untuk ya. Sterilisasi dalam cawan akan dituang dengan agar yang digunakan untuk media bakteri. Setelah diinkubasi selama 2-3 hari, maka akan tumbuh koloni. Jika koloni tersebut tumbuh, berarti ada mikroba yang tertanam atau berada di dalam pusat tersebut. Untuk menghitung koloni, kita menggunakan alat koloni counter. Alatnya seperti ini. Kita akan menghitung jumlah koloni ditandai dengan pulpen di sini yang sudah ditandai. Dia akan hitung 1, 2, 3 dan seterusnya koloni tersebut. Jadi bakteri tersebut atau jumlah lempeng total akan dihitung berdasarkan jumlah koloni yang ada di dalam cawan petri. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Silakan kalian berikan tanda, kemudian hitung 1. Berikan tanda lagi. Dan seterusnya sampai nanti semua koloni tersebut sudah diberikan tanda dari bolpen. Sekarang saya berada di laboratorium kimia analisis. Laboratorium ini untuk menguji bahan alam yang kandungannya bisa mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, dan lain-lain. Kita akan lihat bagaimana cara mahasiswa melakukan pengujian. Kita lihat ke dalam. Kuning FPC3 jika dia membentuk warna biru akan bentuk panas. Kalau dia Lakukan
kemudian angin akan bereaksi dengan FL3. Dengan angin akan mengeluarkan dulu juga serta FL3. Tidak bentuk warna, berarti anginnya negatif. Ini adalah pengujian dari angin. Demikian pengujian ini. Kita lanjut ke ruang-ruang produksi. Tadi mahasiswa akan melakukan proses produksi mulai dari simplisia, ekstraksi, kemudian pengujian. Hasil dari industrinya seperti ini gambaran industri. Silakan nanti melihat video tentang mahasiswa. Aktivitas mahasiswa di PT Akademia Indonesia adalah pengeringan simplisia yang dilakukan secara alami melalui panas matahari yang tidak secara langsung. Proses pengujian parameter ekstrak di PT Akademi Inovasi Indonesia. Setelah menyelesaikan perkuliahan selama 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, maka mahasiswa diberikan penilaian yang komponennya sebagai berikut. Pertama, keaktifan. Keaktifan ini berupa kehadiran dan aktivitas di kelas. Kedua, kuis, yaitu diberikan secara online maupun offline. Tugas juga diberikan secara online atau offline. Hasil proyek bisa berupa pekerjaan yang menghasilkan suatu proyek. Dalam hal ini adalah hasil dari suatu sediaan. UTS dan UAS diberikan masing-masing 15%. Nilai tersebut yang sudah menjadi hasil akhir berupa angka maupun mutu A, B, C, D, E dilaporkan ke bagian akademik untuk dikumpulkan sehingga mahasiswa mendapatkan nilai untuk semester yang berjalan. Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kepada pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor, beserta karyawan, staf, dan dosen. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Panitia Sertifikasi Dosen STT Bogor, dan juga kepada mahasiswa yang terlibat dalam proses sertifikasi dosen ini. Terima kasih. Saya akhiri video pembelajaran untuk Tridharma Pendidikan.